Selamat siang Pak Mantoko, selamat Selamat siang para siang. Siang, mahasiswa. Selamat siang, Pak. siang Pak, siang Bu. Ya, selamat siang Siapa semua. yang paling bersemangat tadi jawabnya ya? Ada yang sudah pernah dengar MBKM kah? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu program unggulannya Mas Nadiem ya, menteri yang sekarang. Pengennya dia itu mahasiswa bisa kuliah di mana-mana begitu ya. Nah, salah satu bentuknya itu kita bisa mengambil mata kuliah di program studi lain di Ubaya atau di perguruan tinggi lain. Kita, Ubaya, itu berperan dalam program Kampus Merdeka. Salah satunya adalah pertukaran mahasiswa. Arti pertukaran mahasiswa ini berarti Anda boleh mengambil mata kuliah di tempat lain. Ya, mengambil mata kuliah di tempat lain. Atau juga di program studi lain masih di dalam Ubaya. Jadi misalkan gini, satu semester kan Anda boleh mengambil 24 SKS misalkan. Yang 4 SKS saya mau ngambil di Petra. Yang 20 SKS-nya tetap di Ubaya, Anda tetap sebagai mahasiswa Ubaya. Atau Anda mau ngambil 22 SKS di Atmajaya, 2 SKS di Pajajaran, 2 SKS di tempat lain, yang 18 SKS di Ubaya, boleh juga begitu. Apakah ini wajib pertukaran? enggak. Ini tidak wajib. Jadi kalau memang mau mengambil di universitas lain untuk mata kuliah tertentu silahkan. Tapi kalau enggak, ya sudahlah saya ikut di Ubaya saja. Menurut saya yang di Ubaya ini sudah baik begitu ya. Atau mahasiswa sudah terbiasa dengan sistem yang di Ubaya juga nggak apa-apa. Mata kuliah apa saja yang ditawarkan oleh masing-masing universitas itu, Anda bisa klik di sini ya, lihat detailnya. Jadi Atmajaya Yogyakarta menawarkan apa saja, BINUS menawarkan apa saja, Petra menawarkan apa saja, dan kita di Ubaya menawarkan apa saja. Itu Anda bisa lihat detailnya di sini gitu ya. Nah, ketika sudah ada penawaran ini, kayak kita misalkan ya di Ubaya, saya lihat detail di sini ya. Saya klik di Ubaya, jadi akan ada info tentang Ubaya itu bagaimana, ada info sekilas, terus nanti ada info di masing-masing fakultas, di masing-masing program studi itu yang ditawarkan apa saja. Nah, kita misalkan di biotek ini ya, saya ada program studi bioteknologi, ini ada unduh file. Kalau saya klik di sini, misalkan sekarang kita di Fakultas Teknobiologi menawarkan apa sih ke mahasiswa dari universitas lain, itu kita menawarkan mata kuliah mikrobiologi lingkungan misalkan. Jadi kalau ada mahasiswa dari misalkan Atmajaya mau mengambil mikrobiologi lingkungan di tempat kita di Ubaya, itu bisa. Ya. Ada juga Anda lihat di sini, mata kuliah lain apa yang bisa diambil? Budidaya hidroponik dan aeroponik. Jadi kalau ada mahasiswa dari universitas lain mau mengambil mata kuliah hidroponik dan aeroponik yang ada di Ubaya ini, bisa. Sebaliknya, saya mau misalkan Anda ya, Anda tertarik untuk mengambil mata kuliah yang di Universitas Pajajaran misalkan. Ini saya klik, terus nanti ada info tentang Universitas Pajajaran. Nah, ini mata kuliah yang ditawarkan. Anda bisa jalan, kira-kira saya mau mengambil mata kuliah yang di mana ya? Bisa yang dekat dengan Fakultas Teknobiologi misalkan. Oh, saya mau ngambil yang di program di perikanan dan kelautan. Anda bisa klik di sini.
Oh, di Unpad ada mata kuliah yang namanya Sosiologi dan Penyuluhan Perikanan. Nah, Anda bisa ambil mata kuliah itu di Unpad. Ya. Terus Manajemen Pemasaran Perikanan Anda bisa ambil di Unpad. Nah, selamat siang Pak Toko. Saya iya. 18. Mau bertanya, kalau misalnya kita ikut di kampus lain, itu kita digabung sama mahasiswa mereka atau kita dapat kelas sendiri yang kumpulannya memang mahasiswa dari kampus lain? Soalnya ini terkait sama pasti kan kita lebih nggak ngerti basic-basicnya. Jadi apakah kita memang diajarin dari hal yang cukup mendasar atau mengikuti mahasiswa lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Feren. Saya jawab, by default itu digabung dengan mahasiswa mereka. Karena tujuan pertukaran pelajar ini itu memang supaya kita bisa merasakan bagaimana suasana belajar di kampus lain. Selain kita juga mendapatkan ilmu baru yang mungkin berbeda dengan yang ada di Ubaya. Nah, untuk syarat-syarat itu kemarin untuk mata kuliah yang dipilih itu dianggap mahasiswa mengerti apa syarat-syarat atau memiliki kemampuan yang sama dengan mahasiswa yang ada di sana, atau memang sudah dipilih mata kuliah yang tidak memiliki syarat. Contoh ya, tadi yang tawarkan di Ubaya itu kan teknologi hidroponik, saya lupa namanya. Bu Popi lebih apa namanya itu? Yang hidroponik Pak, hidroponik, aeroponik. Nah, itu kan tidak ada syarat sebelumnya. Maka mahasiswa manapun dari universitas manapun kalau mengambil itu tidak akan mengalami kesulitan. Tapi juga kalau Anda lihat yang ditawarkan oleh Ubaya nanti, kimia analitik itu juga ditawarkan. Di tempat kita syaratnya mungkin sudah pernah ikut kimia dasar misalkan. Nah, tapi itu juga no problem sebenarnya. Mahasiswa asalkan bisa mengikuti secara baik, maka ketika dia belum mengambil kimia dasar sebelumnya, itu juga bukan menjadi halangan bagi mahasiswa untuk ikut kimia analitik. Begitu ya, Feren? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Itu berarti kita nggak ada daftar kemana gitu, nggak ada ya Pak ya? Intinya kalau saya sih pesannya, Anda amati, Anda pilih menurut Anda universitas yang bagus itu mana, program studi yang bagus itu mana, sesuai dengan topik yang mau Anda ambil. Bisa jadi universitas A misalkan dia bagus dalam bidang nomor 1, nomor 2, tapi mungkin bidang nomor 3-nya nggak bagus. Nah, kalau saya sih berpesan ambil universitas yang memang dia sudah terkenal pada bidang itu, ambil mata kuliahnya di sana. Saya menunggu pertanyaan ini sih, tapi satu hal yang saya katakan, itu kan tadi ada persetujuan dari program studi. Sebenarnya persetujuannya untuk apa sih? Gitu. Jadi Anda sampai lulus nanti itu kan harus mengambil minimal 144 SKS. Ya kan? Misalkan Anda mengambil 4 SKS dari perguruan tinggi lain. Nah, apakah 4 SKS ini bisa diakui? Jadi yang diambil di Ubaya itu hanya 140 SKS. 4 SKS-nya ngambil dari perguruan tinggi lain. Nah, itulah peran program studi, peran fakultas. Jadi fakultas itu yang bisa mengakui bahwa mata kuliah yang diambil ini itu kita bisa akui. Jadi bisa dihitung menjadi 144 SKS dari yang diambil.
Sehingga misalkan paling simpel gini, mahasiswa mengambil kimia analitik tapi di perguruan tinggi X, apakah bisa mata kuliah kimia analitik ini disamakan dengan kimia analitik yang ada di Ubaya, yang ada di Biotek? Nah, fakultas harus melihat isinya itu apa. Oh, isinya sama. Maka kalau kamu sudah mengambil kimia analitik di perguruan tinggi lain, tidak perlu mengambil kimia analitik yang ada di Ubaya. Contoh lain lagi, mahasiswa Biotek mau mengambil hukum perdata, bisa dihukum, nggak tahu saya nama mata kuliahnya, katakanlah namanya hukum perdata gitu aja, 2 SKS gitu ya, bisa di perguruan tinggi X. Apakah bisa diakui menjadi salah satu mata kuliah di Biotek? Nah, kita lihat ternyata di Biotek ini ada mata kuliah pilihan kan, elektif. Kalau Biotek sendiri itu total 4 SKS untuk elektifnya, untuk pangan itu total 4 SKS. Biotek 6 SKS, pangan 4 SKS. Nah, 6 SKS elektif ini Anda boleh mengambil apapun yang Anda ingin supaya berkembang. Misalkan Anda cinta fotografi, ada perguruan tinggi yang lain yang terkenal dengan fotografinya, Anda ngambil di sana. Fakultas bisa mengakui itu sebagai salah satu mata kuliah di tempat kita di bagian elektif. Ya, jadi itu yang terjadi, proses yang ada di kita. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nama saya Ivi. Saya mau tanya, kan misalnya ada yang Biotek kan elektifnya 6 SKS, terus misalnya Ivi sudah ambil 6 SKS semua, terus Ivi berniat ngambil lagi yang di luar Biotek gitu, misalnya kayak hukum forensik gitu, apakah termasuk terhitung atau gimana ya Pak? Iya Pak, masih Pak. Makasih Ivi. Forensik misalkan, Ivi mau ngambil mata kuliah forensik di perguruan tinggi lain, sementara di kita maaf Pak, di itu Pak, hukum forensik di Ubaya juga kok Pak, tapi jurusannya hukum. Oke. Tapi 6 SKS-nya Ivi sudah ambil semua kan ya? Iya, misalnya begitu Pak ya. Nah, kita proses pertama yang kita lakukan adalah berarti Ivi tidak bisa klaim mata kuliah yang diambil dari hukum itu tadi ke 6 SKS itu, karena 6 SKS-nya sudah ambil kan. Nah, kita coba cek mata kuliah yang diambil Ivi itu, bab-babnya yang ada di mata kuliah itu mirip dengan bab-babnya yang ada di mata kuliah yang ada di Biotek itu apa. Kalau nemu misalkan, oh mata kuliah yang di hukum itu cocok dengan mata kuliah X yang ada di Fakultas Teknobiologi, maka kita bisa akui. Tapi kalau tidak ada yang sesuai, maka saya bisa mengatakan fakultas tidak akan melarang, tapi tetap minimal 144 SKS itu adalah 144 SKS yang diakui oleh fakultas. Jadi kalau ternyata nggak ada yang sesuai sama sekali nih, tapi ada Ivi pengen ngambil itu tetap 2 SKS, ya nggak apa-apa, tapi nanti Ivi lulusnya akan menjadi 144 tambah 2 SKS, jadi 146 SKS. Bisa seperti itu. Ya Pak, saya mau bertanya untuk mengenai jadwal. Ini kan berarti kita yang mengikuti jadwal dari universitas tersebut ya Pak ya? Betul. Nah, lalu apabila begini, misal ternyata pada hari yang bersamaan dan jam yang bersamaan, saya juga ada kuliah, padahal mata kuliah yang saya tuju, saya ingin ambil. Nah, itu bagaimana Pak? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada banyak hal-hal detail yang memang harus
didiskusikan. Untuk jadwal idealnya memang ambillah jadwal yang tidak berbenturan. Kalau jadwalnya berbenturan, nanti Anda harus melakukan kuliah lewat Zoom atau sinkronus, apapun ya medianya, nggak harus Zoom, maka nanti akan ada kesulitan. Kecuali kalau yang di Ubaya fleksibel juga, dan yang di universitas Anda tuju mata kuliahnya juga fleksibel. Misalkan semuanya kuliahnya bisa lewat video pembelajaran, Anda bisa melihat video pembelajarannya aja, atau 3 kali video pembelajaran, 1 kali ketemu lewat Zoom misalkan. Mungkin kalau seperti itu Anda bisa mengatur diri gitu ya, supaya bisa mengikuti keduanya ya. Jadi sekali lagi jawabannya akan sangat tergantung fleksibilitas mata kuliah yang diambil. Tapi kalau saran saya untuk di awal ini, karena kita belum tahu ya fleksibilitasnya untuk setiap mata kuliah, itu carilah jadwal yang tidak berbenturan. Kecuali Anda sudah tahu bahwa mata kuliah yang di Ubaya ini fleksibel misalkan, kan Anda sudah bisa dapat info kan dari kakak-kakak kelas, kira-kira kalau ini banyak video pembelajarannya, Zoom-nya paling cuma 1-2 kali, mungkin nih Anda berani kalau pas jadwal mata kuliah itu berbenturan dengan jadwal mata kuliah yang ada di universitas lain. Gitu ya. Ya baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Gini Pak Toko, sementara ini kan masih belum ada jadwal kuliah, jamnya, harinya, kemudian juga jadwal UTS, UAS kan juga belum ada dari yang unik-unik itu. Nah, misalnya pasti itu nanti kan akan keluar terlambat, sementara mahasiswa sudah oke, udah disetujuin, ternyata nyantolnya nanti overlap, misalnya ini jadwal ujian UTS UAS-nya pas overlap dengan jadwal di dalam, misalnya di fakultas. Nah, itu berarti gimana ya Pak ya? Apakah nanti akan di drop di jadwal batal tambah atau bagaimana gitu? Terima kasih. Ini Bu Popi bertanya terkait jadwal kuliah dan jadwal ujian ya Bu? Iya, karena nggak ada, belum keluar kan itu. Bu Popi bertanya dan mengingatkan ini. Iya. Nah, mungkin bisa dilihat. Jadi urut-urutannya kan, sekali lagi urut-urutannya, mempelajari informasinya, terus mendaftar. Setelah itu dapat persetujuan kan dari Kaprodi, mengirim form pendaftaran ke univnya, univ yang akan dituju ya. Terus setelah itu dilakukan seleksi oleh univnya, terus diumumkan namanya. Setelah diumumkan namanya, baru di sini ada pemilihan jadwal. Nah, Anda lihat catatannya. Bagi mahasiswa yang diterima diminta untuk memberikan konfirmasi partisipasi dalam program ini dengan menentukan jadwal perkuliahan. Tapi di sini ada tanda bintangnya ya. Jika dalam 3 hari kerja mahasiswa yang bersangkutan tidak menanggapi, maka mahasiswa tersebut dianggap gugur. Jadi, misalkan kita untung jadwal kita kan sudah keluar, ya kan? Ketika sudah daftar terus Anda lolos seleksi, terus setelah itu Anda cocokkan dengan jadwal kita, loh kok benturan? Menurut ini, jadi Anda tidak menjawab penentuan jadwalnya setelah 3 hari, Anda sudah otomatis akan dianggap gugur untuk ikut program ini. Berarti nanti mahasiswa yang di dalam ini nanti otomatis bila ada kesempatan jadwal batal tambah, maka dia akan ngedrop itu Pak ya, ngedrop mata kuliah itu ya, yang diambil dari sana yang diambil dari luar itu. Ya, harus begitu, harus jangan lupa ya para mahasiswa itu harus dilaporkan gitu ya, dibatalkan di jadwal batal tambah itu ya. Makasih Pak Toko. Sama-sama Bu. Ya, jadi kalau misal
kita mau mengambil mata kuliah ini, kan besok kita ambil KRS tuh Pak, ngisi KRS. Nah, waktu pengisian KRS itu sendiri itu kayak gimana Pak? Kayak sudah dikosongi SKS-nya untuk penempatan mata kuliah lain itu, atau tetap kita ambil buat jaga-jaga kalau tidak jadi gitu ngambil mata kuliah yang di luar ini? Ya. Terima kasih. Silahkan Bu Bobi. Terima kasih Pak Koko dan Meliana. Jadi misalnya kalau tadi mau ngambil mata kuliah yang tadi di luar prodi kita, di luar fakultas kita, berarti mata kuliah yang diambil dari luar itu sebetulnya sudah include dengan jatah maksimal SKS kalian semester ini gitu ya. Jadi misalnya maksimalnya misalnya 24 gitu ya. Nah, jadi artinya kan 22 SKS di dalam fakultas ini ditambah nanti 2 SKS yang dari luar itu. Jadi harus include di dalam maksimal SKS yang kalian ambil, jatah kalian boleh ambil di semester ini gitu loh. Ya Bu Popi, terima kasih. Berarti kalau memang cancel gitu, kalau nggak jadi berarti ya sudah SKS-nya itu kosong gitu ya Bu? Gini, kalau masih bisa ada jadwal batal tambah, nggak apa-apa, kalian boleh menambahkan dengan mata kuliah yang lain gitu loh, untuk menggenapi 24 misalnya. Selama masih ada dalam kurun waktu ada kesempatan batal tambah 1, batal tambah 2 gitu ya.